Ya, saya sangat berterima kasih pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Relawan itu adalah hal yang paling penting di satu sisi bagian kebencanaan ini, sehingga mungkin hari ini bisa dipakai untuk apa ya? Penghargaan untuk aktualisasi dari para relawan kita, gitu ya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, saya lihat tadi dari beberapa paparan memang mengelola relawan itu tidak mudah. Kalau tadi yang dipaparkan itu relawan-relawan lokal itu masih enak diatur ya Mas Danang. Kalau kita sudah pada relawan asing sulit sekali diatur. Jadi pengalaman juga kita karena mereka punya misi yang sendiri-sendiri. Kemudian kalau kita satukan pada kebutuhan kita, dia bilang saya tidak itu, saya maunya yang ini. Nah ini untuk relawan asing, sehingga kalau yang lokal itu jauh lebih cocok gitu ya. Nah untuk itu harus ada pengarah. Siapa yang mengarahkan relawan ini? Dulu sebelum ada BPBD, ya kabupaten ngarahkan sendiri, kemudian masing-masing dinasnya mengarahkan sendiri, itu ada Bu Nur Zainab ngarahkan sendiri, kemudian provinsi ngarahkan sendiri, waktu itu Pak Linmas ya Pak ya, waktu itu. Satlak, Satkorlak itu sendiri-sendiri, ngumpulnya di mana nggak tahu, bahkan ada relawan yang hilang kita juga tidak tahu. Nah ini saya pikir perlu adanya satu pengarah dari relawan itu sendiri. Kemudian untuk relawan ini minimal dia harus tahu atau pernah membaca atau belajar tentang budaya. Jadinya biasanya itu konflik budaya. Ya, kalau yang lokal mungkin Jawa dengan Jawa masih bisa di ini ya. Tapi kalau sudah ada umpamanya dari dari mana tadi Batak ya, dari Sumatera Utara gitu ke Jogja. Padahal maksudnya promosi kesehatan itu dia menyampaikannya bagus, tetapi karena nadanya tinggi dikira orang Jawa, itu relawan kok mung nesu wae gitu ya. Jadi penguasaan budaya, bahasa, tradisi ini menjadi perlu. Nah, satu lagi yang harus diperhatikan oleh relawan adalah sosial politik di daerah tersebut. Ya, jadi sosial politik ini juga menjadi penting, terutama untuk politik kita juga harus memperhatikan. Jadi waktu itu ada kejadian relawan yang hilang ya Mas Danang ya. Iya, waktu itu kemudian Pak Gubernur menghentikan, tidak boleh ada relawan masuk. Tapi malah gubernurnya dibilang mau dibantu kok disuruh berhenti gitu ya. Tapi alasan politik, karena apa? Kita tidak tahu relawan itu relawan betul atau relawan yang mau malah justru memecah belahkan kita. Itu ada juga. Jadi tidak semuanya itu, istilahnya dulu tidak semua relawan kita itu merah putih gitu ya, tapi ada yang tidak. Nah, waktu itu kami kemudian ini perlu juga mengadakan klaster dari relawan. Jadi relawan itu dibagi-bagi dalam kelas atau kelompok gitu ya. Relawan yang betul-betul untuk ke masyarakat, kemudian relawan yang dipakai untuk pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan masih dibagi lagi untuk anak, untuk ibu, kemudian untuk jiwa, untuk psikologi, untuk apa itu masih dibagi-bagi lagi dalam klaster. Nah, relawan ini ada satu yang unik. Pada saat kami waktu itu ingin mengirim relawan ke Aceh, ternyata ini yang harus kita kendalikan juga. Banyak peminat yang ingin menjadi relawan. Tetapi sebetulnya relawan ini hanya ingin mengunjungi keluarganya di Aceh. Ya waktu itu saya dengan tempat Mas Danang itu, bagaimana kita bisa tahu ini relawan betul mau membantu atau dia sebetulnya ingin, ada yang sebetulnya cuma ingin bagaimana naik pesawat apa Mas dulu?
Hercules. Saya sampai tertawa itu. Ya, ini saya sampaikan tidak hanya yang baik saja. Memang kalau tujuannya seperti tadi, saya yakin itu baik. Tapi sisi buruknya kita juga harus tahu. Ya, jadi ini pengalaman kami karena kami dulu juga mengelola relawan. Yang namanya alat medis saya itu habis. Saya sudah bilang alat medis setelah ada yang tertawa. Alat medis setelah selesai tolong dikumpulkan karena itu harus ditimbang terimakan pada relawan yang berikutnya. Ternyata alat medisnya habis. Setelah kita cari memang betul ada, tapi di rumah relawannya. Jadi ini perlu menjadi pemikiran kita. Bagaimana betul-betul tadi yang merekrut relawan tadi betul-betul harus dari hati lah yang nama relawan. Ada kemarin itu yang sampai bilang ke saya, Bu, masa kita itu sudah jadi relawan, sudah nggak dibayar apa-apa sama Pemda, masa saya nggak dikasih sertifikat? Ingat nggak Mas Danang waktu itu? Sampai minta sertifikat ke saya. Sebetulnya relawan tuh butuh sertifikat nggak toh? Butuh nggak sih sertifikat? Kan nggak butuh ya sertifikat. Uang aja nggak butuh apalagi sertifikat gitu ya. Jadi yang penting kan dia kerjanya gitu. Nah ini banyak yang harus kita pikirkan. Tadi saya sempat berpikir, adakah dipikirkan untuk relawan ini adalah jaminan, ya, jaminan keselamatan, jaminan apabila dia sakit, gitu ya, berkaitan dengan apabila relawan tersebut mungkin kalau yang punyanya Muhammadiyah atau punyanya Bethesda punya rumah sakit sendiri ya, bisa langsung ke rumah sakitnya. Tetapi kalau relawan murni yang tidak punya sarana pelayanan kesehatan, mungkin itu perlu dipikirkan untuk sistem jaminannya. Sekarang kan murah ya, masuk ke BPJS itu ya, JKN, program JKN cuma 24.000 ya, 24.000 ya itu. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan saya senang sekali bisa bertemu dengan para relawan di sini yang relawan ini adalah sangat dibutuhkan oleh kita semua. Tidak hanya saat terjadi bencana, tetapi pada saat akhir bencana yang biasanya dari 100 sekian kelompok relawan itu, kalau sudah sekitar 2 minggu, tinggal paling 5 atau paling 3 kelompok yang masih bekerja setelah fase bencananya. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.